welcome back to Tasya First. Hari ini aku nggak sendirian dan tandanya kalau aku nggak sendirian berarti ini aku mau dikerjain ya. Tapi please welcome Kak Caca Tengke. Challenge lagi untuk make upin kakak, aku tuh tahu. Gak perlu takut, aku yang malah takut soalnya ini lagi jerawatan. Kamu takut gak sih ngeliat aku kayak gini? Enggak, kayak flawless. Apa ya flawless? Nanti kamu dandanin aku jadi flawless. Tapi aku tuh salvok dulu deh, kakak tuh wangi banget. Iya dong, aku tuh nih hari keluarga ini wangi ya kan, aku lagi pakai parfum ini, parfum andalan aku. Karena sebenarnya ada 3, tapi hari ini aku lagi pakai yang Revival. Ini yang warna Eau de Parfum ya, yang warna sesuai biru. dengan baju ya. Sesuai banget nih. Wanginya tuh bener-bener, cobain deh. Ya gak sih? Endo. Wanginya tuh kayak oceany gitu ya. Iya, aromatik. Jadi bikin mood tuh tenang dan damai gitu. Kalau yang ini, nah bisa aja ya. Gue ngambil yang merah tuh varian Bollywood. Bollywood. Mantep gak? Mantep kan? Ini enak banget yang Bollywood. Ya kan lebih feminin, terus sweet, tapi ada spicy-nya dikit gitu. Cocok banget buat ngedate, buat kayak berasa luxuriousnya gitu. Jadi moodnya tuh sama energi gitu jadi bisa lebih di boost gitu. Wow, boleh lagi boleh. Mau lagi? Asal jangan semprot di mulut. Aku belum tahu ini parfum dari mana nih Kak? Ini parfum dari MS Glow. MS Glow nggak bisa diem ya. Ya kan? Sekarang punya parfum juga Ada loh. parfum juga. Nah yang recharge ini tuh fruity, floral, terus unisex dan bikin mood jadi happy. Karena fresh dan gak pasaran. Iya tapi ini bener nggak kan? pasaran sih. Ya kan? Jarang gitu nemu wangi yang kayak gini, tapi bisa dipakai sehari-hari juga. Jadi yang ini tuh lebih kayak buat di pantai-pantai gitu. Bener. Kalau ini tuh buat ke kantor. Boleh. Kalau ini tuh buat yang mau heboh. Heboh. Pokoknya sedunianya harus tahu gue udah hadir di ruangan ini. Iya, langsung nengok gitu. Iya, Siapa nih ya, gitu. si Bollywood. Makanya warnanya juga merah gitu. Ya. Tapi ini nggak di baju aman ya? Aman. Merah, enggak dong, sayang. Jangan dong. Jangan dong kalau baju jadi merah-merah nggak jadi parfum dong. Iya. Itu namanya lip tint. Iya kan? Makanya ini tuh projectionnya tuh oke banget, wanginya awet, tahan 6-8 jam dan aku suka banget semuanya. Ini harus punya sih semuanya. Tapi kakak paling suka mana? Aku paling suka yang ini, karena lebih butuh ketenangan gitu. Kalau apalagi kalau anak-anak lagi rewel, ibu capek gitu. Anaknya jadi semprot. Anak gitu, biar tenang gitu. Enggak lah, jangan ya, jangan. Makanya kita kan sambil ngobrol-ngobrol juga kan. Iya kita kan sambil ngobrol-ngobrol. Dan aku akan sambil make upin kakak, tapi aku mau men-challenge diri aku. Jadi hari ini kita akan coba kira-kira 15 minutes makeup challenge. Pasti bisa. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol pertanyaan-pertanyaan nih ya yang mau kita bahas hari ini. Cara kalian menentukan career path itu gimana sih? Apakah tim passion atau tim money? Money lagi. Oh, money. Tapi ya karena awalnya passion dulu, tapi kan enak kan kalau passion bisa menghasilkan money. Bener. Karena kalau nggak ada passionnya kita ngerasanya jadi gampang burn out gitu, gampang kayak anjir capek lah ngapain lah ngerjain ini mau nyari apa sih gitu kan. Tapi kakak setuju nggak sama quotes yang bilang money cannot buy you happiness? Enggak juga sih. Enggak setuju? Enggak juga sih. Karena kalau nggak ada money kita nggak bisa nyaman. Kalau kita nggak nyaman kita nggak akan bisa happy nggak sih? Itu kan realistis. Sih? Ini waktu 1 menit saya sudah habis ya. Oke. Ayo. Jadi kita sambil moisturizing dulu. Moisturizing, iya soalnya keren banget. Oh tapi kakak realistis sih kak, ya bener ya. Money memang bukan segalanya gitu kan. Bukan segalanya, tapi kita butuh uang. Kita butuh uang, benar. Kalau nggak ada uang kita nggak bisa ngerasa aman, nggak bisa ngerasa nyaman. Jadinya mau mencapai kebahagiaan juga pasti sulit ya, kecuali kita udah punya takaran sendiri ya gitu. Mau segimana asal jangan cari uang terus happy-nya nggak tahu sampai mana juga gitu. Soalnya nanti ujung-ujungnya juga uang nggak bisa bikin happy kok kalau misalnya udah terbiasa punya uang banyak ya nggak sih? Betul, karena kan kalau misalkan happy-nya gini aja kita nggak pernah ngerasa sedih, nggak pernah ngerasa seneng ya datar juga aja nggak sih, jadi happy kan? Kita nggak tahu rasa happy kalau kita tidak pernah merasakan kesedihan. Betul sekali. Kita tidak akan pernah tahu rasanya punya rambut indah kalau rambut kita nggak rontok dan hancur. Pengalaman ya, saya. Pengalaman pribadi. Ya. Jadi itu, tapi kan untuk ngebenerinnya butuh duit juga kan? Bener juga sih, gimana ya? Selain butuh waktu, butuh duit, butuh usaha, banyak lah.
tapi nggak cuma duit doang gitu kan. Jadi ya kita tim realistis lah pokoknya. Tim realistis ya. Passion harus ada dalam hidup, tapi kita juga butuh money. Jadi kita Tapi Kak, seimbang. banyak orang yang nggak bisa kerja pakai sesuai passionnya dia, itu gimana? Benar. Gini, setiap orang punya kebutuhan masing-masing kan. Iya. Jadi selama kita, kalau misalkan kita tahu emang ini bukan passion kita, berarti kan kita butuh energi yang lebih. Mungkin Iya. berarti kita butuh waktu istirahat yang lebih juga. Oh gitu. Jadi balance lah gitu. Jadi nggak yang ngoyo gitu. Gitulah kira-kira. Jadi kayak kita harus ngebalancinnya di area lain gitu ya, being realistic karena Yes. kayak nggak semua orang seberuntung itu bisa kerja sesuai di bidang yang berpassion, di passion dia terus bisa menghasilkan duit gitu kan. Betul sekali. Emang belum? Emang belum pakai? Apa sih? Oh iya. Oh moisturizer. Oke. Ini. Oke. Oke. Maklum. Iya sambil ngobrol. Arab maklum. Arab maklum ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Di umur berapa kalian merasa midlife crisis dan cara cari jalan keluar dari momen itu? Nah, Aku berapa ya? Aku midlife crisis itu pas aku benar-benar SMA sama pas udah selesai sarjana kuliah. Itu krisis banget kayak I don't know what to do, terus kayak nggak tahu tujuannya mau kemana. Teman-teman aku udah punya karir, sedangkan aku masih gini-gini aja. Salpok deh, kata mata hilang. Oh iya bener lagi. Bagus ya? Kantong matanya hilang loh. Coming soon. Oh wow, itu coming soon ya? Coming soon. Tapi masih rahasia belum? Masih rahasia. Oke. Aku mah nggak bisa jaga rahasia untuk produk-produk sendiri. Spill gitu kan? Spill aja. Spill dong kak gitu. Nah terus, kalau kakak? Aku midlife crisis kayaknya waktu dari abis S2 di luar. Kok bisa? Karena kalau aku, kan waktu itu aku ngambilnya kayak psikoanalisis gitu kan. Jadi kayak di sini nggak bisa praktek karena Master of Science bukan yang bisa langsung praktek jadi psikolog. Terus ya bingung aja gitu udah lulus S2 terus mau ngapain ya gitu. Oh iya sama Kayak, sih, berarti ya kan? kebingungannya sama. Bingung nggak, praktek nggak bisa, tapi kayaknya banyakan lulusan psikologi kayak jadi HRD atau apa, kayaknya bukan passion aku juga gitu. Akhirnya sempet jadi guru TK. Oh iya kakak sempat jadi guru TK? Sempet jadi guru TK buat anak kebutuhan khusus gitu. Habis itu ternyata aduh kayaknya aku pengen praktek deh jadi psikolog, makanya baru habis itu ambil S2 lagi. Itu S2 lagi? Ambil S2. Repot ya say hidup ini. Say. Begitu. Dan jadi tadi kayaknya ada pertanyaannya gimana cara keluar dari midlife crisis itu? Kalau aku akhirnya aku stop kuliah sih kak. Berhenti kuliah? Jadi aku kan emang udah sarjana, tapi aku tuh lagi koas dan koas aku tuh sebenarnya udah mau beres juga. Iya, Tinggal kayak ujian Dokter akhir gigi gitu. kan kamu kan? Iya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ikut ke New York Fashion Week sama salah satu brand gitu di saat orang-orang lain lagi mau ujian akhir. Gitu. Terus akhirnya aku kayak nemuin passion aku. Asik. Iya gitu. Terus ternyata oh iya ini dia, gue bahagia loh kok kayak gini. Gue capek, sama capeknya, tapi kayak gue pulang-pulang tuh bahagia gitu. Kayak fulfilled gitu kan. Jadi kayak iya. kayak pulang-pulang tuh bukan yang capek kayak udah Burn out. Iya, udah hilang energinya tapi kayak capek tapi oh gue semangat nih buat besok gitu ya. Jadi kayak emang kalau misalkan kita lagi ada di tengah-tengah kebingungan ya, mungkin kayaknya kalau midlife crisis tuh setahu aku umur 40-an deh, tapi kayaknya quarter life deh. Kita belum nyampe sih Belum gitu, nyampe, alhamdulillah say. belum. Ya nggak apa-apa juga sih kalau udah, cuman kalau misalkan quarter life crisis tuh emang biasanya tuh lagi cari jati diri gitu kan, lagi bingung, terus kayak masa pacaran tuh kayak mau langsung nikah apa mau kerja apa mau sekolah lagi gitu kan. Iya, orang apalagi kayak teman-temannya udah nikah, dia belum. Biasanya orang-orang kayak gitu ya. Iya kan, terus ada yang udah punya anak, jadi kayak bikin bingung aja gitu. Soalnya kita tuh nggak kenal sama diri sendiri, makanya kayaknya perlu banget deh. Kalau misalkan lagi ngerasa krisis tuh kita kenalan sama diri sendiri, kayak Tasya gitu dia menemukan dirinya. Oh ternyata emang passionnya di ini, makin kenal sama diri kita sendiri, kita makin bisa tahu gimana cara bikin kita ngerasa penuh gitu sih kurang lebih. Mengenal jati diri ya jadi Betul. jawabannya. Mengenal diri sendiri jadi tahu jati diri kita kayak gimana. Nah ini pertanyaan menarik lagi nih. Menurut kalian kenapa perempuan cenderung lebih insecure dibanding laki-laki? Emang iya? Kayaknya enggak ya. Based on what? Ada Makanya. researchnya nggak? Gimana sih cara kalian biar mengurangi rasa insecurity?
Ya itu lagi sih, balik lagi sih. Betul. Kayaknya kalau udah megang ya, kalau diri sendiri udah dipegang, insecure udah hilang sendiri nggak sih Kak? Betul sekali, karena kan makanya aku juga nggak terlalu setuju sih. Kayaknya kalau laki-laki lebih banyak nggak ngeliatin kali ya insecurity-nya. Lebih nggak nunjukin iya, aja. lebih kayak oh gue tough gitu kayak. Ya harus Toxic karena masculinity gitu. oh itu udah toxic ya namanya ya kalau kayak Kalau gitu ya. iya kalau sampai kayak kesannya nggak boleh vulnerable sama sekali. Padahal kan Iya, manusia iya, kan iya. ya pasti ada Manusia kekurangan, pasti ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Jadi ya begitulah. Kalau misalkan insecure kayaknya manusia sama-sama aja ya. Iya, nggak ada yang lebih. nggak based on gender deh. Betul, ya kan. Jadi kayaknya nggak begitu setuju. Tapi kalau cara ngilangin insecure tadi Tasya juga udah jelasin, kenal sama diri sendiri. Jadi kita tuh tahu gitu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, mana yang kita perlu terima, mana yang perlu kita rubah gitu. Iya. Karena kalau enggak ya pasti kita ngerasa kurang terus karena kita nggak tahu diri kita tuh sukanya apa, kelebihannya apa. Kadang-kadang kita terlalu banyak lihat ke orang lain gak sih? Bener. Kita jadinya ngerasa Jadi insecure. nggak maju-maju bener. Iya, kayak Mandek. ngelihat temen apa, kok gue enggak gitu Padahal kan. belum tentu kalau kita pun ngelakuin itu kita akan ngerasa satisfied. Betul sekali. Iya Ya, kan? kurang lebih kan. Ya karena aku bener-bener pernah di fase itu sih. Jadi Iya kan? kesana kayak gue jago banget padahal itu pengalaman pribadi. Bener sama-sama kayak pastilah kalau misalkan apalagi zaman sosial media kayak sekarang ya, gampang banget ngebandingin sama orang lain kayak, Iya. oh kayaknya hidup Tasya Farasya happy terus gitu kan, kayak nggak ada masalah. Nggak gitu juga say juga, gitu say. ya kan. Kayaknya oh hidupnya gini banget ya, nggak gitu juga. Kita insecure ya masing-masing tapi mungkin kita udah lebih bisa Menutupi mengatasi dan gitu. mengatasi. Iya mengatasi, oke gue tahu bagian ini gue nggak akan share karena ini akan mengganggu kesehatan mental gue gitu kan. Jadi lebih baik enggak gitu. Kalau misalkan oh ini nggak apa-apa di share karena ini adalah sesuatu yang manusiawi kok gitu. Jadi ya kita lebih bijak aja. Berasa udah tua beneran ya, Say? Lucu banget nih pertanyaannya. Apa nih? Berteman dengan lawan jenis itu nggak apa-apa nggak sih kalau sudah berpasangan? Gimana cara menentukan boundaries yang baik? Gak usah lah. Gimana? Menurut kamu gimana? Bertemannya dalam apa dulu nih? Maksudnya kayak nggak ada urusan apa-apa atau kayak ada partner kerja atau gimana gitu. Kalau menurut aku kalau berteman biasa mending nggak usah deh. Kalau sehari-hari gitu ya? Iya, iya nggak sih? Pasti tumbuh rasa cinta nggak? Takutnya iya. Tapi Iya sebenarnya nggak sih? tergantung kita gimana juga sih. Kayak tapi kan itu pasangan masing-masing kan beda nggak sih? Ada oh kayaknya gue tahu nih gue orangnya cukup gampang Jatuh cinta. iya atau gampang tertarik. Oke gue berarti nggak deh gitu. Mending nggak usah. Iya mending nggak usah. Tapi kalau misalkan enggak gue emang berteman sama semua orang dan emang dasarnya setia ya setia aja mau ada cewek joget-joget di sampingnya juga ya nggak akan diapa-apain gitu nggak sih? Iya sih, bener. Kalau misalkan emang udah setia tapi kalau nggak setia ya gitu deh cara menentukan Nggak temenan boundaries. juga ada aja Nah jalan itu lainnya. dia ada aja nggak harus dari temen. Nah cara menentukan boundaries yang baik gimana? Kalau kamu biasanya gimana? Ada perjanjian khusus nggak gitu sama suami? Nggak ada sih. Paling aku sindir-sindir. Aku cengin. Jadi dia lebih, jadi dia takut juga kan? Tapi emang suami aku tuh nggak ini sih Kak, dia tuh nggak bisa genit gitu. Iya, Jadi kayak emang aku dari awal Percaya udah juga percaya, kan, ya kan? udah based on trust aja sih. Yes, ya jadi emang boundariesnya ya karena kita udah bisa pasang sendiri gitu. Boundariesnya ya pasti harus didiskusikan sama suami. Kalau misalkan tadi Tasya berarti kan udah tahu nih, oh emang suami orangnya kayak gini, emang dia kayaknya enggak deh Iya, gitu. enggak deh gitu, insya Allah ya. Waktu ngedeketin kamu juga kaku gitu gak? Waktu denger, masalahnya aku duluan yang deketin, dia aja nggak bisa deketin cewek, ya kan? Terus pas dideketin gimana? Kaku banget, tapi kayak kepincut berhasil kan, jadi akhirnya aku yang cuekin gitu. Gimana maksudnya? Jadi awalnya aku yang deketin duluan kan. Terus habis itu kamu tinggal pas gitu? pas aku Dia udah tertarik? aku ghosting. Oh my God. Suatu ide. Sebuah tips Ya ya. kan sebuah tips loh. Yang nonton ini jadi tips banget loh. Kalau misalkan lagi deg-degan ada cowok yang dia suka gitu ya. Iya. Ternyata deketin duluan gak apa-apa. Nggak Tapi habis itu apa-apa. ghosting. Habis itu di ghosting ya. Biar penasaran gak sih? Iya biar kayak beneran gak nih orang, nyariin beneran gak Abis itu gitu. nyariin gak dia? Iya nyariin. Terus kayak got you. Stuck with me forever.
Jadi kadang-kadang jodoh itu nggak cuman ditunggu atau dicari, Iya, tapi dijebak juga. dijebak juga. Ada yang dijebak gitu. Hubungan yang banyak berantem itu wajar nggak sih? Mending putus karena nggak cocok atau dipertahankan karena memang hubungan nggak selalu mulus? Aduh, banyak berantemnya gara-gara apa dulu? Bener banget lagi. Berantem tentang apa? Kalau tentang hal-hal yang Sepele. mungkin masih bisa dipertahanin, tapi kalau hal-hal yang kayak Mendasar, ya. prinsip-prinsip hidup mendasar gitu, itu diributin terus, mendingan gak usah deh. Bener. Karena kalau udah prinsip tuh susah ya, udah, ya gak sih Kak? Kalau prinsip tuh selain susah, kalau misalkan kita juga gampang kebawa, nanti pas nikah lebih ribet lagi gak sih? Iya benar. Kayak kita setiap hari ketemu orang yang punya nilai yang beda gitu. Iya. Yang punya nilai sama aja, kita di rumah sekeluarga gitu kayak suka berantem juga, apalagi sama orang lain. Benar. Kalau misalkan dari yang dasarnya itu udah repot, tapi memang bener sih hubungan tuh pasti ada konfliknya, nggak mungkin semuanya mulus aja gitu, nggak ada Iya. berantem sama sekali nggak sih? Gak mungkin. Kan manusia kan selalu pengen berkoneksi. Kalau misalnya makin kita berkoneksi biasanya tuh makin mudah merasa tersakiti juga gitu. Pasti kita lebih gampang sakit sama orang yang kita sayang kan? Benar. Kalau nggak sayang nggak sakit. Betul sekali. Tapi ya harus tahu juga jangan sampai kita nyakitin diri sendiri terus juga gara-gara katanya sayang gitu. Jadinya kan kalau kata anak zaman sekarang toksik gitu loh. Iya, Tahu maksudnya toksik gitu. Kamu pernah gak ada di hubungan yang toksik gitu? Nggak pernah, aku hubungannya sama Ahmad doang. Jadi Toksik gak? Ahmad pernah toksik gak? kita pernah toksik karena LDR sih Kak. Jadi Jadi kayak curiga gitu. bukan karena curiganya, cuman karena ya bentang waktu yang berbeda. Terus waktu itu juga masih sama-sama muda gitu kali ya. Jadi masih sama-sama keras kepala gitu. Jadi lebih sering kayak berantem-berantem masalah. Iya, yang sepele-sepele gitu. Tapi seenggaknya pas nilainya tuh sama Nilainya kan? sama untungnya. Dan tujuannya sama. Nilai Jadi dan langsung tujuan nikah. sama. Wah, Iya, luar jadi biasa. ketemu di tengah lah, ujung-ujungnya nggak sama-sama Mantap. banget juga. Ya iya sih. Harus ada yang dikorbanin. Betul. Tapi ya itu dia, jangan sampai kita mengorbankan kayak semuanya kita serahkan I give diri my kita. all Iya, ya, kayak kita nggak kayak jadi nggak lagu. punya apa-apa gitu. Kalau kita jadi nggak punya apa-apa nanti pas ada masalah rasanya kayak kita juga nggak ada pegangan gitu nggak sih? Benar. Jadi lost gitu. Nah, pendapat kalian terhadap statement laki-laki harus lebih cinta, setuju nggak? Laki-laki harus lebih cinta, lebih enak dicintai sih memang. Lebih nyaman kali ya, kita jadi nggak Daripada insecure mencintai, kan? bener. Ya kan, jadi nggak Coba insecure. Kak, bentar dulu Kak, lihat aman gak sih ini blush Aman on? dong, aman dong. Ya. Nggak apa-apa. Tapi lihat tuh, rapi kan? Pokoknya aku Bisa hari loh ini dia. mau yang cute-cute soft aja, Cute soft tuh gimana sih? Oh blushy. Karena tren makeup 2024 tuh blushy makeup. Oh jadi harus yang gitu? Blush gitu, terus warnanya tuh yang senada gitu. Bibir, Bibir, pipi, mata ya gitu. senada. Ini makanya aku pakein blush on juga nih di eyeshadow. Di mata. Warna Kreatif blush. ya Anda ya. Blush on bisa di mata loh. Jadi kalau nggak ada si extension ini tuh emang ya gitulah, sedih. Lihat deh, Oh iya, lucu kan? lucu. Ini yang mana sih? Ini tuh yang Yara namanya. Nice. Warnanya kayak, kelihatannya kayak coklat, tapi pas udah diombre sebenarnya kalau di pipi enggak kan? Kayak terakota gitu ya. Iya, terakota. Ini kita sambil baca matanya agak gini nggak apa-apa Iya, deh. jadi nextnya, pernah nggak terlibat drama pertemanan? Gimana cara kalian menyelesaikan masalah? Aduh, Iya pasti pernah. pasti nggak pernah nggak sih? Tapi alhamdulillah nggak pernah aku yang mulai sih. Iya. Aku pernahnya dihianati aja, nggak pernah Aduh. mengkhianati. Dikhianati tuh paling gak enak ya. Kadang-kadang Iya. soalnya kalau sama temen kan kita mikirnya jangka panjang gitu. Iya, Kadang-kadang bener. kalau pacaran tuh kayak ya masih bisa putus gitu kan. Iya, kalau temen tuh Kalau pengennya temen kan, forever kan. kan pengennya selamanya gitu. Jadi Aku pernahnya dihianati. Kalau kakak pernah dihianati nggak? kayak dikhianatin sih rasanya. Rasa kayak dihianati. Kayak dikhianatin karena Terus akhirnya kayak gimana? iya menjauh aja sih. Cut off kan? Iya, aku juga gitu. Karena banyak hal lah ya. Waktu itu kayak ini kayak udah nggak sehat deh nih. Gue harusnya nggak kayak gini banget deh Iya. sama pertemanan juga gitu, kayak ya sudahlah gitu. Tapi yang bikin kakak kayak turning point-nya tuh apa? Karena dia ngapain, dia bohong atau dia apa? Menyebarkan fitnah kali ya. Sama banget lagi. Itu tuh paling kayak, hah? Kok bisa-bisanya sih gitu. Aku juga, aku dibohongin dan dia bohong ke orang-orang. Jadi aku kayak,
Sedangkan dia kayak salah satu bestie aku banget gitu. Jadi kayak shock juga sih. Broken hearted nggak sih Broken hearted, pasti habis itu. Tapi what doesn't kill you makes you stronger sih. Bisa juga. Terus udah sempat ngobrol minta maaf gitu-gitu nggak? Sempet sih, tapi aku nggak balas. Aku kok udah. Oke. Udah. Karena karena susah juga sih ya. Maksudnya tiap orang beda-beda ya. Kalau misalkan memang ada orang yang oh ya gue harus ada konfrontasi, gitu. ada closure atau ada kayak enggak deh gue udah jauh ya udah nggak bisa aja ya. Bebas aja sih. Yang jelas kalau misalkan drama sama temen akan pasti ada sih. Karena kan kita berhubungan sama orang lain pasti ada konfliknya gitu. Nggak mungkin mulus-mulus aja semuanya. Maksudnya tapi kakak percaya nggak katanya kalau yang temenan udah lebih dari 7 tahun itu berarti akan last forever? enggak juga kayaknya ya. Enggak juga ya? Kalau aku tuh enggak, maksudnya aku tuh ngelihat kayak jodoh tuh biasanya ada umurnya, kadang-kadang ada umur sampai panjang, ada yang oh ya mungkin jodohnya segini aja. Tapi abis itu ya masih temenan, tapi mungkin nggak sedekat dulu gitu karena kan banyak yang berubah juga, apalagi mungkin teman-teman yang dulu tuh sekarang kita udah punya lokasi, anak, udah beda lokasi, udah beda kehidupan, mungkin pas ketemu lagi kita dalam keadaan yang berbeda tuh nyambungin sesuatu yang kita nggak biasa kan juga aneh gitu sih. Terus mungkin buat temennya juga kayak aku nggak ngerti ngomongin ibu-ibu gitu misalnya kan kayaknya nggak apa-apa juga gitu. Cara move on terbaik versi kalian gimana? Revenge. Tapi revenge itu bukan berarti harus selalu ngebales orangnya loh. Bisa jadi kita memperbaiki diri. Yes, itu ada cara aku banget. Betul. Jadi caranya balik lagi fokus ke diri sendiri. Iya, benar. Stop membandingkan atau stop mikirin apa yang dia pikirin. Iya, benar. Move on. Jadi terus lebih terbuka sama pengalaman baru. Itu tuh biasanya kayak, apalagi biasanya kalau kita lagi heartbroken ya, kita nyoba pengalaman yang baru kayak belajar sesuatu yang baru, misalkan belajar olahraga baru, atau kita petualangan ke tempat yang belum pernah. Gitu. Itu tuh akan membuka diri kita jadi oh ternyata hidup tuh nggak berputar di situ doang, nggak cuma tentang cinta-cintaan sama dia doang, ternyata tuh masih banyak banget hal yang bisa kita pikirin gitu. Iya, dan itu bukan buat pacar doang sih, kayak buat pertemanan mungkin. Iya benar. Hubungan-hubungan apapun itu ya. Hubungan apapun itu, pokoknya kalau kita lagi ngerasa kehilangan seseorang gitu ya, apalagi yang signifikan banget dalam hidup kita, itu bisa dipakai. Tapi ya bukan berarti harus balas lu tonjol gitu, bukan sih. Kalau aku lebih kayak nggak tubir juga gitu. Aku lebih self reflect, terus kayak perbaikin diri, fokus ke diri sendiri. Serah deh tuh orang mau jungkir balik, kayak gue udah nggak urusan lagi gitu. Nggak ribet gitu jadinya. Iya, jadi kita tuh juga lebih eling lah gitu. Sekarang aku mau overdrown biar kayak Hailey Bieber ya. Bibir aku cuma segini nih. Sama. Sama kakak. Agar bibir tipis. Yang kalau senyum gigir atasnya hilang. Nah, wow, magic. Kayak punya bibir tambahan ya. Tapi dari dulu kamu emang suka make upin orang juga apa make up dulu sendiri tuh aja? Aku sebenarnya MUA Kak. Tapi iya awalnya aku MUA. Tapi lama-lama udah lama banget nih gitu. Lama banget. Lamanya udah lama banget. Terus tiba-tiba nih Tasya First nyuruh gue make upin orang mulu. Kan gue kayak deg-degan ya. Bibir saya beneran jadi tebel loh. Ini harus diem dulu kan? Wow, lumayan full ya, sama nggak tuh? Full. Bibir aku bisa seperti ini. Aku senyum nggak hilang. Kalau senyum bibirnya nggak hilang, biasanya hilang. Sama nggak tuh ya? Sama ya? Sama dong. Sama, oke. Emang kalau nggak sama tuh gimana sih? Maksudnya kayak atas ininya loh, gede sebelah nggak? Enggak sih ya? Enggak. Oke. Cepet juga kan, aku make upnya pertanyaannya aja masih banyak. Ayo lanjut lagi pertanyaan. Ini ngomongin soal check-in tanggal, kamu masukin di mana biasanya? Aku di handphone biasanya. Aku di handphone juga kan? Tapi di handphone tim aku. Nat, gue dapet. Sudah masukin? Iya. Oke.
mudah sih. Tapi kayaknya kalau misalkan kita nge-track dari awal kita dapet tuh jadi bisa tahu. Tapi iya kalau misalkan kita nge-track tuh kita jadi tahu. Ini kayak lagi mau dapet deh, ini sakit perutnya kayak beda atau mood gue lagi ya kan, lagi berantakan, mendingan tanggal segini gue nggak mau kerja yang ketemu orang gitu misalnya. Maunya kerja di rumah gitu. Jadi oh ternyata hidup gak separah itu kok. Iya. Ini cuman gue lagi mau dapet iya, gitu. biasanya gitu kayak kemarin kenapa gini banget ya rasanya, oh ternyata mau dapet gitu. Nah ini kan biar hidung kita jadi kayak Tasya Farasya. Hidungnya cuma segini. Apa advice yang ingin kalian sampaikan untuk your younger self? Wah. Aduh, jalanin aja deh. Iya. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Justru aku takutnya kalau aku ngasih advice, nanti dia berubah Iya kelakuannya. bener, terus gak jadi kayak gini, jadi Iya. malah tambah melenceng kan? Iya kan? Jadi Oh, melenceng. bener. Jadi aku gak mau ngasih advice apa-apa. Iya bener. Cuman hai, gitu. Ya, hai. Bahkan aku gak mau kayak ngasih tahu you're doing great gitu-gitu, aku gak mau ngasih. Cuman kayak halo gitu. hai. Coba dibayangin. Bingung ya. Sumpah aku takut banget, aku mau ngasih tahu kalau misalnya kayak nanti lo bakal kasih tahu yang negatif-negatif, dia akan down. Iya pasti. Kalau dikasih tahu yang positif-positif nanti dia bakal kepedean. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi akhirnya nanti nggak achieve apa yang dia harapkan iya. gitu kan. Jadi kayak jalanin aja. Ya, jalanin aja. Lo lebih ngerti dari gue. Karena gue adalah hasil lo. Iya benar. Bener nggak? Benar. Kita Iya harus kan? percaya itu. Karena kalau misalkan kita mau ngebocorin semuanya tuh kayak pasti jadi berubah gak sih? Iya jadi berubah takutnya. Ya kan? Kayak ini gue hasil lo, jadi lo lebih tahu dari gue harus ngapain. Betul. Kalau gue kayaknya lebih udah deh baik-baik aja semuanya. Nggak separah yang ada di pikiran lo gitu. Karena kayaknya waktu zaman dulu tuh jauh lebih overthinking gitu. Dibanding sekarang. Karena dulu kayak ribet aja gitu semuanya. Semuanya ribet gitu. Sekarang kayak bisa lebih menikmati, jadi kayak ya, semua kan baik-baik aja. Tenang ya Caca. Di umur berapa sih seorang itu semestinya diajarkan sex education? Waktu kalian sendiri gimana? Gue gak diajarin. Nah sama. Aku bisa sendiri. Sama saya gak ada yang ngajarin sih. Tapi menurut kakak harusnya diajarin nggak? Oh, gini, sesuai tahapan umurnya ya? Sesuai tahapan umurnya? Kayak misalkan kalau dari kecil banget, umur berapa ya? Misalkan sekarang Aruni mau 3 tahun gitu. Lebih ngajarin Body anggota parts, tubuh. ya, Iya. gitu. Terus Itu juga kayak masuknya sex education ya? itu masuknya sex education. Ini bukan belum sampai Kama Sutra, itu mah nanti dong. Jauh dong, say kalau itu. Kalau ini dari body parts dulu. Body parts, gitu. ya. Itu aku Terus, ajarin sih Kak ya yang kan? juga ya. Terus siapa aja yang boleh ya ya, kan betul. megang private parts-nya dia. Terus ajarin rasa malu juga, bukan Iya. malu yang gak mau ketemu orang gitu ya, tapi maksudnya malu, kalau lagi mandi malu iya, gitu. nggak boleh kelihatan orang gitu. Iya. Lebih kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau orang tua kita tuh zaman dulu mikirin sex education tuh Terlalu langsung tabu Kama Sutra ya. gitu, langsung Iya. diajarin ke anak 3 tahun, nggak gitu gitu Iya. maksudnya. Tremor Kan deg-degan kan kalau ini. deg-degan nih. Oke. Ya kok gue ikut tarik nafas juga sih. Kan tahan nafas juga. Jadi dulu mau jadi MUA itu belajar dulu apa gimana sih? Iya, aku sempat belajar. Aku sempat belajar sama kayak pro MUA gitu. Terus aku tuh kayak setiap ngeliat MUA tuh kayak enak banget ya. Dia kayak gini dibayarnya puluhan juta gitu. Ngerti nggak sih kayak Hayalannya udah ke situ ya? iya, hayalannya udah ke situ. Kayak aku tuh dulu ya karena gimana ya Kak, kalau anak-anak FKG itu tuh pas habis sarjana teman-temannya yang nggak kuliah FKG itu udah pada kerja di bank gitu kan, gaji udah 2 digit. Gitu. Sedangkan kita kan koas kan malah ngeluarin duit lagi gitu Iya, kan. Jadi iya. aku udah money oriented itu gara-gara itu. Karena udah tahu ya. Karena teman-teman sepergaulan aku yang nggak kuliah FKG udah pada meniti karir, sedangkan iya, kita iya. belum. Jadi gitu. ngerasa kayak ketinggalan gitu. Iya. Ternyata tapi seru juga kan? Terus akhirnya aku belajar deh jadi MUA. Jadi terus sambil koas, kalau weekend aku ngambil job jadi MUA.
Oh. Gitu. Tapi ada nggak sih pelajaran dari FKG gitu yang bisa kamu pakai? Ada lumayan di kerjaan banyak sih urusan skincare gitu kan. Iya, Aku kan bener ya. kayak sempat belajar yang umumnya dulu kan. Kayak kedokteran umum gitu. Iya, jadi ada sempat bahas umumnya dulu. Jadi itu banyak lumayan membantu juga untuk aku kayak knowledge aku tentang skincare gitu, tentang ingredients. Jadi produk-produk MOP pasti udah Iya. Iya. terbaik lah ya. Terbaik. Ya kan, untuk kulit juga, ya kan? Gitu. Seru juga ya, tapi berarti perjalanannya. Perjalanan yang panjang. Makanya jadi mending gak usah dikasih tahu kan kalau aku Iya, ketemu aku iya. yang dulu. Kalau aku juga tim yang nggak ngebocorin apapun, cuman kayak ya hang in there aja, emang pasti gitulah pokoknya. Iya, kecuali kalau aku disuruh throwbacknya ke awal tahun lalu, aku ada satu hal yang mau aku sampaikan. Apa? Jangan bleaching terus diving, rambut lo hancur. Bisa nggak? Tolong. Bisa nggak ngerepotin, ya kan? Rambut lo hancur, itu paling sih satu. Kalau bisa dibilang. Bleaching terus diving. Iya. Langsung gitu? Iya. Abis bleaching langsung Abis diving? bleaching langsung diving terus berenang di Kapolri tiap hari gitu. Rambut lo hancur. Jangan gitu. Apa, dijedain atau apa harusnya? Harusnya ya pilih salah satu aja, lo mau diving atau lo mau bleaching gitu. Jangan dua-duanya? Jangan dua-duanya. Oke. Kalau lo balik lagi lo pilih mana? Milih diving. Oke, nggak bleaching? Iya, jadi nggak usah bleaching. Kalau bisa kembali waktu. Tapi karena di bleachingnya duluan, jadi aku kayak mendingan walaupun diving seru banget, mending lo nggak usah deh. Iya. Gitu. Tahan dulu gitu, Tahan masih aja. akan ada waktu kok buat diving. Gitu. Udah jadi belum? Udah mirip Hailey Bieber ya. Beber, heli bubur, ya kan? Kira seberapa penting dan berpengaruh dalam hidup kalian memiliki positive mindset. How to radiate good energy. Ih, positive mindset tuh penting banget sih. Lebih penting dari apapun itu. Tapi how to radiate-nya gimana menurut kakak? Karena aku sendiri juga kadang susah. Ya benar sama, karena menurut aku positif tuh nggak mungkin terus-terusan. Manusia wajar kalau punya negative thoughts, tapi gimana caranya dari negative thoughts itu nggak lebih banyak daripada positive thoughts kita gitu. Jadi kayak ada perbandingannya lah, kalau misalkan kebanyakan negatifnya pasti hidup kita juga capek. Tapi ya nggak mungkin positif terus sepanjang hari gitu, sepanjang tahun itu nggak mungkin. Jadi gimana caranya kita bisa menerima kalau lagi ada negatif, tapi kita bisa bener-bener mengolah positifnya tuh bener-bener karena apa ya? Karena diri kita sendiri, bukan karena terpaksa ketemu orang harus jadi positif. Tapi memang lagi ringan aja gitu. Kalau misalkan lagi berat juga kita proses dulu sendiri, baru habis itu ketemu orang gitu. Biar Self bisa reflection kali ya, yang penting betul juga ya. Kayak mengingat-ingat kayak how far we've come gitu. Ya, itu juga membantu. begitu. Itulah Sering dia. jadi. Terima kasih Tasya. Thank you kakak. Ya Allah, gue tuh kan. Awas ya, abis ini make up siapa lagi gitu kan. Lagi guru sekolah. Ya kan? Nah tapi lo masih nyium kan wanginya? Masih banget Ya kan? lah, masih banget. Projectionnya tuh semprot di sini wanginya tuh bener-bener tetap tahan lama. Ini jadi kayak tadi kan sebelum berangkat udah pakai, terus di sini pakai lagi. Ini masih kecium banget. Ya kan? Iya. Nah makanya bestie kalian harus cobain MS Glow Perfume Series ini yang ada 3 varian. Ada yang Revival, ini kesukaan aku. Ada juga yang Recharge dan satu lagi yang kesukaan Tasya yang Bollywood. Nah ini favorit aku nih karena bisa bikin lebih tenang dan ini bisa buat unisex juga, jadi buat laki juga bisa, suami aku bisa pakai juga. Kalau misalkan udah coba, jangan lupa untuk komen yang favorit kalian yang mana di bawah. Thank you kakak sudah hadir. Sama-sama, terima kasih udah mau dandanin aku. Makeup Hailey Bieber blushy ya tuh, untuk kali ini natural kan? Kali ini natural loh. Kenapa? Karena waktu Kak Gigi dibilangnya kayak nggak natural, emang gue nggak mau natural sih. Ya, tapi kan emang goalnya itu kan, Iya, itu goalnya. emang mau goalnya merubah gitu. Iya, kalau sekarang goalnya untuk blushy trend makeup 2024. Gimana menurut kalian hasil makeupnya? Komen di bawah. Dan jangan ketinggalan nontonin semua konten Tasya First. Kita tutup aja videonya. Bye-bye.